Spontan aja. Oke. Uhui. Larinya di hutan. Ada yang lari di hutan. Oh ada. Ini saya nggak bercanda. Kalau itu Iya, kalau yang kayak biasanya kayak gunung-gunung gitu. Iya, Itu namanya traileran itu namanya. Ada eventnya itu juga. Ada eventnya juga. Tapi pernah untuk balap lompat pernah? Ada. Saya ikut dulu mantra 38 kilo. 38 kilo Tambah nyasar 2 trail, kilo. sambil Jadi naik ya kan? Iya. Berangkatnya Nyasarnya 2 itu kilo. di Gunung Arjuno di Malang. Wow. Berangkatnya jam 23.59. 23.59 jam 3 jam. Jam 12 malam. jam 12 malam. malam? Iya. Kalau saya rute favoritnya ntar. Bentar. Kalau saya sih yang paling kerasa kan berat badan ya. Iya. Dulu pas pulang dari Jepang hampir 85 kilo. Oh, Iya. Mulai lari sekarang 65. sekarang dulu awalnya berapa tadi? 85. 85, sekarang 65. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Warginet. Selamat berakhir pekan. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Warginet dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Warginet, kalau misalnya ditanya lebih milih lari ke masa lalu atau lari ke masa depan? Bingung ya. Tapi kalau misal aku ditanya kayak gitu, aku bakalan jawab lari di masa kini. Tapi larinya lari beneran. Karena udah pasti sehat fisik dan juga sehat mental. Tapi pertanyaannya, Kak, kalau mau lari, olahraga sama siapa ya partnernya? Nah, kebetulan banget. Hari ini kita kedatangan narasumber yang pasti bisa banget jadi partner lari kalian. Langsung aja di depan kita udah ada rekan-rekan dari Balat Lumpat. Selamat malam. Boleh Akang perkenalan dulu nih ke Warginet. Silakan. Bismillah. Nama saya Ihsan Maulana. Saya dari Balat Lumpat. Lompat ke. Balat, oh itu ininya ya. Iya. Balat lompat ke. Selamat malam untuk Warginet semuanya. Perkenalkan saya Cecep dari Balat Lumpat. Lompat ke. Kang Cecep dan Kang Ihsan ya Iya, betul. berarti. Kang, kalau misalnya mau nanya nih, sebenarnya Balat Lumpat itu apa sih? Balat Lumpat itu mau senpai saya. Senpai. Balat Lumpat itu komunitas lari yang isinya orang-orang yang cinta ke lari. Jadi walaupun mungkin dia beberapa orang atau beberapa anggotanya nggak punya kesempatan untuk lari bareng atau gimana, tapi ada kontribusi ke komunitas ini dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan lari di Garut. Di Garut. Jadi kalau orang-orang yang suka lari ya gitu. Oke, kalau orang yang suka lari dari kenyataan bisa ikut Kang. Ada juga ya. Motivasi larinya banyak loh. Iya, motivasi ada larinya salah satunya banyak ya. gitu. Ada kebanyakan emang ada asmara juga. Ya, itu paling kenceng biasanya. Tapi kan kalau misalnya sebelum kita masuk ke situ nih, untuk sejarah sendiri sih Balat Lumpat ya awalnya gimana sih kebentuknya tuh? Balat Lumpat itu lahir 11 Januari. 11 Januari 11 Januari. Oke. Iya, itu kan Arman Maulana, kalau ini kan Ihsan Maulana. Jadi sengaja tuh berarti ya, 11 Januari 2020. 2020. Ya, produknya COVID saat itu. Oh iya, produk COVID. Jadi kan pada saat itu corona tuh lagi rame, terus betul. kan pembatasan apa sih namanya? Social distancing. Kan lagi itu teh lakunya sepeda waktu saat itu kan. Iya, karena- lagi hype sepeda. iya, Hype ya, lagi karena hype. kebanyakan dari yang lari itu gak punya duit untuk beli sepeda. Udahlah kita yang mudah-mudah aja Yang gitu mudah, yang kan. lari aja. Nah, jadi dulu teh ketemunya 3 orang. Jadi 3 orang, ini saya, terus ada Ido, sama ada Pak Tauhid. 3 orang ini teh bikin grup ini aja sebenarnya, beli grup WA untuk supaya janjian doang. Jadi kita teh kayak sering lari di Kerkop tuh, di Sor Kerkop. Nah, ketemu gitu. Terus kita teh karena sekarang lagi banyak liburnya waktu itu kan, karena Corona kan, kayak gitu. lagi banyak libur. Udah deh ya,
kayak bikin grup janjian supaya nanti kalau ini kita lari bareng gitu. Iya. Jadi bikin aja Balad Lumpat namanya. Jadi jadi sebenarnya itu nama awalnya itu nama grup WA doang. Jadi namanya spontan ya? Saya spontan aja Balad Lumpat gitu, temen lari. Gitu. Gitu. Oh, jadi awalnya emang sengaja aja Balad Lumpat gitu. Iya, udah bikin aja ini aja spontan aja. Oke. Iya ya. Jadi spontan bikin gitu supaya bisa janjian lari cuma 3 orang awalnya. Beberapa berapa bulan kemudian ketemu sama senpai, ketemu sama yang lain gitu. Ketemu sama yang lain, ya udah ini aja deh di grup WA biar enak janjiannya. Jadi di grup WA masuk tuh. Jadi lama-lama ya ini enak nih kalau kita dibikinin komunitas aja sekalian gitu kan. Udah ini juga tadinya mau dibikin apa nih namanya gitu. Cuma udah keburu cuma keburu nyaman sama Balad Lumpat ya udah jadi udah nyaman banget udah enakan udah ini lanjut aja ini bikin aja saat itu teh entah bulan apa ya Agustus apa berapa bulan setelahnya aja bikin IG-nya. Baru bikin IG-nya berarti tahun-tahun sekarang. Iya enggak dari beberapa bulan setelah grup itu dibikin. Berarti masih di tahun 2020 ya kan? Ya. Gitu doang sih, jadi cuman awalnya ngisi-ngisi gitu-gitu. Ternyata ya kita tuh nggak berpikir ya kalau di Garut itu ternyata banyak juga yang seneng lari. Karena kalau lihat di Kerkop tuh kebanyakan yang lari tuh kayak atlet. Yang mau masuk Polri, kegiatan yang ada khusus gitu. Bukan pelari hobi. Ternyata ketika IG Balad Lumpat dibikin banyak yang DM, banyak yang ini merhatiin dan sebagainya, gabung aja. Iya. Udah deh. Ternyata banyak ya Kang ya peminatnya gitu di Kabupaten Garut sendiri. Iya. Nah, kayak gini nih, kayak orang Garut yang dia kerja di luar kota gitu kan, lagi pulang ke Garut, ternyata yang nemu komunitas di Garut. Oh, ada juga nih komunitas lari. Jadi ikutan di sini juga. Kalau lagi libur dia atau orang luar kota yang lagi kerja di Garut gitu. Ada yang dari Solo. Oh iya. Ada. Jauh-jauh ya berarti ya. Pak dulu pernah ada dari Bangladesh. Wah, ini serius. Cuma dijadiin mie sama kita teh, jadi mie Bangladesh. Jadi bercanda. Iya, bercanda ya. Iya. Tapi Kang tadi kan milih namanya Balad Lumpat ya? Iya, Balad Lumpat. Itu ada filosofi tersendirinya nggak sih? Ada dong. Ada. Apa tuh? Kalau di istilah lari kan untuk di luar negeri ada namanya riding buddies ya. Temen lari gitu. Cuman kita kan dari Sunda. Gitu. Ya disundain aja gitu. Iya. Oh, jadi Balad Lumpat. Ya. Ya kan balad itu teman. Iya, riding buddies ada istilahnya. Lumpat gitu. itu lari, jadi teman lari. Iya. Oke. Gitu. Berarti itu ya. Tapi ada nggak siapa sih yang awal mengusungkan kayak ini kayaknya bagus nih nama? Atau iya kayak tadi gitu, jadi bareng-bareng waktu gitu bikin grup WA kan cuman iseng aja tulis Balad Lumpat. Jadi ketika itu udah ada sekitar 40 sampai 50 enggak sampai ya. Di bawah segitu ya. Di bawah segitu yang udah banyak pembahasan lah. Mau kita ini mau dirubah kan namanya. Udah enggak usah lanjut aja. Jadi udah brandingnya udah bagus ya. Ya udah enakan aja gitu. Tapi enakan. Kan kalau biasanya kalau di komunitas-komunitas lain, misal kalau di Bandung ada Bandung Runners. Iya, jadi Kamojang Runners. Jadi Runners ya. Belakangnya Runners. Biasanya gitu. Biasanya Inggris. Kita mau bikin Garut Runners, asa gimana gitu. Garut Runners ya. Isi cadel. Jadi yang sudah saja ya Kang, yang sudah saja. Oke, tapi kalau untuk sekarang udah berapa orang Kang untuk yang gabung di komunitas ini? Berapa sentai? Untuk database dari kan saya yang megang database ya. Iya. Kurang lebih hampir 500 orang. 500 orang. Saya juga kaget. Bisa ya, itu sama aja itu. 500 orang. Iya, itu belum masuk makhluk astralnya belum ya. Tapi pernah nggak sih Kang kalau waktu pas lagi lagi ngumpul nih sama anak-anak Balad Lumpat, ada nggak sih pernah kayak cerita nih, aku teh awal ikut kayak gini teh gara-gara ini gitu Kang. Awal ikut Balad Lumpatnya gara-gara sakit hati, sering ada yang cerita gitu Kang? Iya, biasanya ada. Ada gak yang paling memorable tuh di pikiran Akang, di ingatan Akang? Skill namanya ya? Diceritain Sirama kok. Sirama tuh. Sirama kan dia anaknya lumayan males kan, dilihat dari badannya kan gede. Oh ya, badannya gede. Ya, cerita-cerita pengen lari. Nanti taruh di sini ya muka Rama. Iya. Boleh nanti saya di share. Rama tuh yang sebut.
Baru kemarin menikah. Akhirnya. Jadi dia tuh kalau dulu ceritanya kalau putus baru lari. Musiman Mbak. Punya pacar dia keluar lagi gitu, aktif lagi gitu. Pasif ya. Jadi asmara bener dia mah pokoknya lagi broken heart aja. Lari langsung ikut lagi. Tapi kemarin baru menikah dan ngobrolnya katanya kayaknya mah nanti saya bawa istri aja. Larinya udah beda ya, bukan lari dari kenyataan lagi. Emang lari itu kayak virus Mbak. Virus? Iya kayak virus. Jadi coba kalau saya nanti ke istri saya, ke anak saya jadi ngajakin juga gitu. Oh jadi ajak terus ya. Karena kan terbentuknya juga waktu pandemi. Iya. Jadi web virus. Jadi enggak ya. Oke Kang. Tapi kalau misalnya tantangan awal nih ada nggak sih, pernah ada tantangan nggak sih Kang? Ini banyak banget orangnya, awalnya nggak disangka-sangka kan, cuman mau heureuy lah awalnya mah. Tapi tiba-tiba jadi banyak. Tantangannya ada nggak Kang, tantangan tersendiri? Enggak sih, kayaknya kalau di dinamika berkomunitas ya. Karena kebanyakan kita kalau di dalam komunitas kan biasa karena ada satu tujuan yang sama ya. Kita kayak orang-orang justru jadi menurut pandangan saya khususnya di lari itu mereka tuh kayak untuk stress release-nya. Jadi kita akhirnya ketemu, saya pribadi ya ketemu dengan orang yang background-nya kalau kita nggak ketemu di lari kayaknya nggak mungkin gitu. Saya dari teman lari Baladumpat ada yang bekerja di pemerintahan, ada pengusaha-pengusaha gitu yang masih dapat ya Kang. Jadi orang di berbagai background itu yang kayaknya kalau nggak ketemu di lari itu kita nggak bakal ketemu sama mereka gitu. Kayak beda ini gitu. Beda tujuan, beda dunia gitu kan. Beda aktivitas kan, nggak ketemu gitu. Jadi ketemu di situ gitu dengan satu hobi gitu. Jadi saling membangun dan enaknya di komunitas lari kayak gini ya, sejauh yang saya tahu itu kayak kita saling support gitu. Jadi kayak misalnya nih teteh gabung bisa ke Baladumpat, bisa teh mau pengen lari, entah apa tujuannya misalnya teh entah kayak untuk menurunin berat badan, entah ada atau ikut race yang mau diikutin atau pengen ada pencapaian apa gitu ya. Itu biasa suka saling support. Misalnya teh kebanyakan tuh yang masuk Baladumpat tuh biasanya dia ini pengen bareng gabung lari tapi saya tuh malu karena larinya belum kencang misalnya. Nah kayak gitu karena kita larinya belum bisa jauh. Kayak gitu teh. Misalnya gitu itu saling dikasih support, misalnya dikasih tips and triknya dan sebagainya. Gitu. Temenin gitu dan sebagainya gitu, benar-benar saya support jadi pada akhirnya jadi beriringan ya. Iya, jadi dinamikanya seperti itu. Jadi ya untuk beberapa hal mungkin ada yang kayak misalnya ngerasa misalnya teh minder kayak gitu, tapi itu biasanya kalau gitu teh karena dia ngerasa belum ini aja sih sebenarnya, baru pertama lagi masuk gitu, jadi belum ini aja. Tapi kalau udah pada ini mah pada happy aja ya. Iya, berarti awal-awal doang ya malu-malu ya kan? Iya, biasanya gitu. Malu-malu kucing gitu, padahal aslinya malu-maluin. Dia di Baladumpat mah begitu jadi nanya malu-maluin. Aslinya malu-maluin. Tapi untuk kegiatan rutin Baladumpat ini kayak gimana Kang? Sehari-harinya? Apakah kegiatan per hari, apakah kegiatan per minggu, per bulan? Kalau kan di setiap orang pasti beda-beda targetnya kan. Ada yang punya program masing-masing. Tapi untuk Balad sendiri biasanya sekarang untuk ada hari Jumat, Sabtu sama Minggu. Untuk Jumat penguatan. Untuk Sabtu kita lari di atas 10 kilo. Di atas 10 kilo? Iya. Long run namanya gitu. Untuk Minggu ya lari cantik aja sekitar 5 kilo ya. Sekitar 5 kilo aja teh. Ya sosial run-nya gitu. 5 kilo juga jauh ya lumayan. Ya segitu. Sekitar Garut Kota doang ya. Sekitar Garut Kota. Tapi paling jauh pernah sampai mana? Pernah nggak paling jauh lari nih bareng-bareng, ada kegiatan yang emang Akang nih bareng-bareng sama Baladumpat lari kemana gitu jauh gitu? Iya kalau gitu ya bisa nggak maksudnya ke daerah mana gitu? Enggak, kalau itu biasanya gini, biasanya kalau kita dapat undangan dari komunitas lain, kolaborasi dengan beberapa instansi atau dengan yang lain gitu. Biasanya patokannya emang 5 kilo kalau lari bareng-bareng gitu, fun run namanya. Biasanya 5 kilo atau 3 sampai 5 kilo lah. Itu pace-nya juga ringan gitu, kecepatannya juga ringan banget gitulah. Jadi sekilonya lari mungkin santai ya. Kayak jogging gitu. 1 kilonya 9 menit. Itu udah masuk santai. Tapi kalau misalnya ditanya ke anggotanya, beberapa anggota ada yang udah dia lari 100 kilo, ada yang udah 70 kilo. Iya. Nah kita tuh kan ada, kalau di lari itu kalau lari jarak jauh kan masuknya ini. Jadi
jadi apa namanya teh 5 kilo, 10 kilo, 21, 42. Oke. Ya 42 ini disebutnya maraton. Oh maraton. Maraton itu 42 kilo, 42 kilo. Jadi 5 kilo, 10 kilo, 21 itu belum disebut maraton. Oh, maraton tuh minimalnya 42. Bukan minimal, emang 42. 42. Namanya 42,2 ya. Itu maraton. Jadi kalau 21 disebutnya half maraton. Maraton. Jadi kalau 10 semi, kilo, ya. kalau 10 kilo itu 10K, 10K. 5 kilo 5K. Itu kalau di event-event. Nah, ini disebutnya maraton. Di atas 42 disebutnya ultra Ultra maraton. Jadi kadang Ultra maraton. Oke, sepupunya Ultraman. Jadi agak susah ngomongnya ultra maraton. Ya. Makanya kenapa namanya balad lompat? Kan kalau orang Sunda repot kan. Repot, di dalam ultra maraton aja belibet kan. Betul. Gitu. Nah, jadi itu, nah di komunitas itu di balad lompatnya sendiri, kayak ini fasilitasi itu untuk lari itu. Jadi ya jadwalnya tadi seperti saya bilang, kalau Jumat itu penguatan otot-otot, ya. Nah itu. Benar ya. Sebentar. Hari Sabtu long run itu biasanya dia udah masuk kalau dia di atas 10 kilo udah disebut long run. Nah ya, itu biasanya yang udah advance lah, yang udah biasa lari dia Sabtu gabung. Nah sosial runnya itu hari Minggu, hari Ahad. Itu namanya Sunmoran, disebutnya Sunday morning run. Sunday morning, jadi pagi-pagi ya? Nah, pagi-pagi sekitar jam 6 sampai setengah 7. Itu tempatnya bisa di mana aja nanti disepakati. Nah kalau teman-teman itu terbuka untuk umum, teman-teman yang mau ikut balad lompat lari bareng itu terbuka untuk umum, boleh loh kalau mau. Saya mau nyoba ini, ayo nanti ikut aja, follow IG-nya balad lompat, terus nanti pantengin aja nih, misalnya jadwal minggu ini kita ada di mana. Kadang suka ini, kadang di Ciplas, kadang di alun-alun. Ya. Terus kita ada jadwal tuh yang bulanan tuh di Hotel Harmony. Oh itu di Hotel Harmony. Iya. Jogging atau gimana? Iya lari. Larinya ngelilingin Hotel Harmony. Larinya di luar, tikumnya di sana gitu. Kirain ngelilingin Hotel Harmony ya. Dia tawaf di itunya. Tawaf ya di Tawaf Baru. di itunya di mana. Ya gitu. Jadi kayak jalan gitu. baru berarti ya Kang ya. Kalau di Hotel Harmony masuknya jalan baru sini ya. Iya, jalan baru ya. Jadi itu jadwal kalau ini. Nah masing-masing itu teh dari itu anggota-anggotanya kan kayak dia punya target masing-masing nih, karena kalau udah gabung itu kan kayak udah kita dapat tips and tips, terus pada info-info ikutan event race di mana aja gitu. Tapi ada yang ini misalnya nih minggu depan insya Allah kita berdua tuh mau berangkat ke Borobudur. Ikutan event Borobudur Marathon. Iya. Tapi yang mau ikut boleh gitu Kang? Enggak, itu daftar biasa. Daftar kayak event race itu. Event race itu, nah salah satu event race terbesar di Indonesia. Di sana. Balad lompat tuh sekitar 31 orang berangkat. Wow. Nah itu saya ngambil jarak yang 21 kilo. Sampai ngambil yang 42 kilo. Iya. Jadi nanti terus ada tuh yang tanggal 15 Desember yang ikutan UI Marathon itu UI Ultra ya. Ultra. Iya, itu dia 70 kilo. Wah. Jadi pasti kalau di dalam komunitas ini orang-orang dia kayak punya target masing-masing. Terus ada kesenangannya masing-masing. Apa dia larinya di jalan, larinya di hutan. Ada yang lari di hutan. Oh, ada. Ini saya nggak bercanda. Kalau itu iya, kalau yang kayak biasanya kayak gunung-gunung gitu. Iya, namanya trail run itu namanya. Ada eventnya itu juga. Ada eventnya juga. Tapi pernah untuk balad lompat pernah? Ada. Saya ikut dulu mantra 38 kilo. 38 kilo. Tambah nyasar 2 kilo. Sambil naik ya kan? Iya. Berangkatnya itu di Gunung Arjuno di Malang. Wow. Berangkatnya jam 23.59. 23.59 jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya. Startnya batas waktunya sampai jam 3 sore asar. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 3 asar batas waktunya. Jadi kalau di atas jam 3 sore itu dia di blacklist gugur gitu, ya, gugur. Gitu, ya. Saya finish jam setengah jam 12.30. Jam 12.30 jam setengah 30 menit sebelum ini. 30 menit sebelum beres ya, ya. Tapi itu maksudnya berangkatnya dari malam tapi akan sama? Iya, larinya setarnya dibuka starter, gitu. Jadi jadi eventnya. Jadi kalau event-event yang kayak road marathon itu yang besar di Indonesia tuh ada 5. Di Jakarta, Jakarta Running Festival.
di Bandung Pocari Sweat, Oh ya. terus di Bali. Bali. Maybank Bali Marathon, terus di Borobudur Marathon yang nanti Yang besok ya, minggu depan, sana. sama di Jogja Marathon. Jogja Marathon. Nah, itu teh event-event race yang pesertanya tuh sampai 15.000 Ya, itu peserta seluruh Indonesia pada event datang. terkenal berarti ya Iya, Kang ya. di kalangan para pelari tuh Para kayak gitu. pelari. Jadi kayak pelari tuh pengen nih, selesai Iya. harus nih gitu iya. ya Kang. Itu teh dalam negeri ya, Dalam baru di negeri. Indonesia aja gitu. Tapi ada niat gak Kang kayak udah dalam negeri keluar negeri nih gitu? Yaitu di ini ada namanya World Major Marathon. Itu ada sekarang jadi 6. Apa aja sampai sobat-sobat cuan nomor 1? Ya waktu ada Tokyo, Berlin, Berlin. terus Sydney sekarang ya. Ya Sydney itu yang sekarang gitu ya. Terus London, London ya, terus Chicago. oh Chicago, Chicago. Terus apa lagi? New York. Boston. Ya Boston, New York kan. Nah, udah ada 6. Oh, nah. Itu major marathon ini kalau event yang bergengsi ini yang jadi kayak kalau mau masuk ke sini tuh selain bayarnya mahal juga ada kualifikasi. Kualifikasi ya, jadi itu ada kualifikasi itu pada khusus kayak ya. buat pelari hobi juga pada ikut di sana. Dan itu kan udah bener-bener serius. Oke. Udah bisa ke sana gitu dan banyak juga yang dari orang Indonesia udah ke Namanya, sana. yang penting ada apa Kang? Ada duit. Iya, betul. Bener. betul ya. Iya. Tapi kan kalau misalnya tadi kan disebutin ya ke tempat-tempat misalnya kumpul janjian di Kerkop, di Harmoni, terus di alun-alun. Ada nggak sih rute favorit nih yang misalnya hari ini kemana? Misalnya di grup. Kesini aja Kang, rute favorit komunitas gitu. Pengennya di sini gitu. Karena emang enakan mungkin tempatnya, terus rutenya enakan. Ada nggak Kang? Kalau buat komunitas, Nah, untuk kalau favorit. Atau untuk Akang deh, untuk kalau komunitas terlalu luas ya, karena bakal beda-beda 500 orang tadi kan. Kalau untuk Akang deh, Kang Isan sama Kang Cecep nih. Kalau saya rute favoritnya ntar. Nggak kepikiran soalnya pertanyaannya nggak kepikiran. Jadi kalau kita lari itu kan jarak ya. Jarak. Oh, jadi yang dilihat tuh jarak. Nah, misalnya menu hari ini nih kita larinya harus 10 kilo. Kayak tadi aja saya 14 kilo. Oh, baru hari ini? Iya, Ya, hari tadi ini pagi. Tadi pagi. Saya Oke. lari tadi berapa kilo? 17 kilo. 17 kilo. Ya, heeh. Nah, kalau saya tuh startnya dari Kerkop. Di Kerkop. Terus nanti larinya ke arah Copong, nembus ke Suci situ. Oke. Kemudian ke apa ke Pak kalau itu teh non Suci kan itu teh. Sudana. Bukan itu. Bukan itu teh. Apa ya? Mana Raja sebelum Mana Raja Sebelum apa Karangpawitan. Karangpawitan. Karangpawitan barusan tadi. Kalau sampai tadi kemana? Tadi daerah Garut kota aja. Di kota Iya, putar-putar. cuma putar-putar. Ya gitu. Jadi kita tuh ini teh setiap hari tadi menunya apa nih kita gitu. Enggak Nggak nentu ya. Berarti nggak ada yang kayak favorit pengennya misalnya hari ini itu, besok itu lagi, jadi beda-beda sih. Iya, juga ya. Enggak. Oke. Kalau misalnya Kang nih manfaat yang dirasain nih sama Akang pribadi nih Kang Isan dan Kang Cecep ada nggak sih kayak secara fisik, secara mental yang dirasain selama atau setelah bergabung setelah jadi mulai rutin lari itu gimana Kang? Saya dulu. Boleh. Kalau saya dulu ya sebelum lari jadi sedih ini. Jadi sedih ini. Oke. Jadi yang terasa sama saya itu terlepas dari ketika kita udah berkomunitas dan manfaat untuk diri pribadi gitu. Kalau untuk pribadinya itu jadi kayak kita tuh jadi kayak lebih stabil. Oke. Dari secara mental, Mental. tapi tidak stabil secara ekonomi. Beli sepatu aja teh. Oh, beli terus tapi Iya, kan berusia sepatu Usia lari. tuh ada usia. ininya. Jadi misalnya sampai 600 kilo. itu Oh, ada harus usianya ganti. Iya, ternyata harus sepatu juga. Direkomendasikan untuk diganti. direkomendasinya gitu. Jadi lebih dari segi mental lebih stabil, bisa nyetai. Dulu saya sering gigit-gigit kursi, sekarang udah Gigit-gigit kursi ya. sekarang Oke. sudah enggak, sekarang udah gitu ya tinggal bangku sekarang. Oh, bangku aja sekarang ya. Kalau dulu sama kursi sekarang bangku. Sekarang jadi bangku gitu. Bangku sama kursi sama ya? Kan kursi ini bangku meja. Bangku meja biasanya. Kan anak Sundanya. Meja. Oke. Ya kayak gitu jadi lebih inilah terus
kan dari lari itu dia tuh kayak ada zat endorfin kalau kita sudah lari itu. Ketika kita udah beres, apalagi kita menyelesaikan target pribadi itu ada zat endorfin yang keluar, itu setara kayak kalau orang maksa itu pakai narkoba. Kalau orang yang pakai narkoba itu dia paksa tuh sama obat supaya zat itu keluar. Nah, kalau dari lari itu udah otomatis. Jadi ada rasa senang, ada rasa kebahagiaan setelah lari itu, dan ngebedainnya. Terus kita tuh achievementnya itu, kita tuh kalau lari itu bukan jenis olahraga yang kompetitif, walaupun ada kompetisinya gitu. Tapi biasanya lebih kepada jadi kita berkompetisi dengan diri kita masa lalu. Ya, jadi kita lari dari masa lalu dengan masa lalu kita yang dulu gitu. Misalnya ketika dulu nih saya lari baru bisa keliling 5 keliling Kerkop misalnya. Nah, sekarang mah udah bisa jadi 50 keliling gitu. Jadi kayak wah udah bisa sejauh ini pencapaian. Belum lagi dari performa secara fisik, belum lagi turun berat badan, itu pasti mengikuti ya. Jadi ada gitu. Jadi lebih ada rasa kebahagiaan yang nggak bisa ditemukan di olahraga lain gitu. Makanya lari itu kan sebenarnya disebutnya juga ibunya olahraga. Jadi hampir semua olahraga kan ada larinya. Ada fundamental banget gitu. Jadi ketika kita olahraga lari gitu, itu teh ya kayaknya kalau untuk ikut olahraga lain juga kayaknya udah bisa ini gitu. Jadi karena ada fundamentalnya kan udah ada kayak gitu. Jadi terus lagi kalau dalam konteksnya kita berkomunitas bareng-bareng, kita jadi saling support gitu. Jadi kan kita teh pasti menemukan titik jenuh kan, tapi kalau kita larinya bareng-bareng kan kita ada support dari teman lain. Bisa saling ngobrol, bisa share pencapaian. Seperti itu gitu. Jadi yang saya rasakan. Bagaimana dengan Anda? Kalau Kang gimana nih? Kalau saya sih yang paling kerasa kan berat badan ya. Dulu pas pulang dari Jepang hampir 85 kilo. Iya. Mulai lari sekarang 65. Sekarang awalnya berapa tadi? 85. 85, sekarang 65. Iya, itu juga larinya dulu belum terprogres ya. Belum terprogram gitu. Kalau sekarang kan ada target-target yang pengen dicapai dan dalam kecepatan gitu. Kalau sekarang mah ya paling ditambah juga untuk bisa ngontrol emosi. Iya, sekarang. Soalnya kan dalam lari itu kita gak boleh lihat orang. Harus bisa baca diri sendiri gitu. Gak boleh kayak orang terbawa nafsu, orang lain pada cepet ikut cepet gitu. Ngerasa bisa padahal nggak kuat tubuhnya gitu mungkin ya Kang. Ya paling itu sih yang saya rasain. Tapi itu berapa bulan Kang pencapaian progresnya sampai ke 65 turun berat badan? Ke 65 hampir setahunan. Hampir setahun ya. Berarti ada usaha, ada hasil ya Kang. Iya. Kalau itu sebutnya bonus ya. Bonus karena emang hobi ya Kang ya. Iya. Jadi dulu saya tadinya asal lari aja gitu biar pengen sehat aja gitu. Ya pas pakai celana kok pada longgar. Masih pakai celana. Udah ngecil. Oke. Ya, jadi kalau Kakak sendiri karena kerasanya langsung ke berat badan ya. Kenceng langsung ke berat badan gitu ya Kang ya. Dulu bulat saya. Kadang makan. Ini sempat di Jepang berarti Kang? Iya. Tapi belum pernah ikut waktu di Jepang komunitas lari? Belum suka lari. Belum suka lari. Iya, saya dipulangkan kan karena Covid kan. Ya saya di Indonesia gitu. Bikin apa sekarang gitu kan. Lagi masa-masa apa? Masa-masa social distancing ya. Social distancing. Oke. Ya ada sepatu ya pakai aja. Iya, pertama kan daerah saya daerah dekat sawah kan. Lari ke sawah-sawah gitu. Iya. Pas kesini kok sekarang mah udah gak capek sih sekali. Tambah lagi itu cerita lari-lari ke kebun orang. Iya kan? Iya yang ngajak ya. Kita ya tomat panen gitu. Lari ke kebun orang. Oke. Ya paling gitu. Oke Kang. Tapi kalau misalnya ada ini nggak sih Kang? Tadi kan katanya ngomongin sepatu. Penasaran ada berapa sepatu yang habis nih Kang? Ngabisin berapa sepatu ya? Selama bertahun-tahun di Bangat Lumpat. Gak kayak itu nggak? Nggak tahu deh kayaknya. Pokoknya kalau setahun tuh kalau saya 2000 kilo habisnya rata-rata 2000 kilo. Berarti 2000 kilo. Kalau 6 biasa kita bisa
Kalau 600 kan rata-rata dibagi itu sekitar 4-an ya. 6 kali 4 sebenarnya 24 kan. Berarti 3 sampai 4 setahun. 3 sampai 4 sepatu setahun. 3 sampai 4 dan sepatu lari itu lumayan ya. Mehong ya. Mehong ya. Iya. Kita ini budget aja. Iya, budget. Sesuaiin aja teh. Sesuai budget. Kan ini kan komunitas yang aktif berarti Kang di Kabupaten Garut sendiri ya. Ya, salah satu komunitas saya. Sejauh ini udah ada belum kayak support logistik, support tempat dari pemerintah setempat gitu Kang? Ada kesulitan kayak di situ? Ya enggak sih, kalau menurut saya mah kita mah ya layaknya komunitas ya. Jadi bisa di mana aja gitu. Jadi ya kita kan nggak terikat dengan ya tidak terafiliasi dengan apapun gitu, benar-benar orang hobi gitu. Terus kan kita alatnya cuman kaki aja kan. Jadi bisa di mana aja sih sebetulnya gitu. Jadi nggak yang ribet banget ya Kang ya? Ribet sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tikung di sini yuk hari minggu ini di mana gitu. Tapi alhamdulillah beberapa kayak hotel, restoran, kafe yang kita suka kolaborasi gitu, suka memfasilitasi gitu. Misalnya nih di kafe ini kita lari bareng dong di sini, nanti dikasih refreshment gitu. Kita cuma ngumpul-ngumpul doang ya. Bagi mereka juga kan kayak terbantu juga kan traffic dan sebagainya gitu. Kita juga jadi ada tempat. Apalagi gitu, banyak ya Kang ya anggotanya. Iya. Jadi simbiosis mutualisme dalam itu gitu. Jadi aman aja ya Kang. Jadi berdiri sendiri aja gitu. Betul, alhamdulillah sih nggak ada terafiliasi dengan apapun. Kita mah emang benar-benar komunitas yang independen aja. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih Kang, ini kan lagi musim hujan ya. Itu gimana? Ada penghalang nggak sih? Jadi penghalang nggak kayak musim hujan, terus misalnya kayak musim yang panas banget gitu? Ada nggak sih kendala di cuaca, Kang? Kalau saya pribadi suka lari pas hujan. Oh, suka lari pas hujan. Iya, jadi kalau Pengen air mata. Itu sambil lari gitu ya, nutup soalnya kan jalannya tuh kosong gitu kan, biasanya banyak motor kan, ini kan kosong ya motornya. Iya. Jadi enak gitu kalau saya pribadi gitu. Kalau ini mah dia termasuk pelari kencang. Enggak. Iya. Jadi kan ada satuan lari tuh namanya PES. Nggak di lari aja, di sepeda juga ada. Jadi olahraga ini ada satuannya. Jadi hitungannya tuh menit per jarak. Jadi, menit per jarak. Misalnya, orang yang umumnya baru belajar lari itu biasanya nggak jauh dari 9 menit per kilo. Gitu, 9 menit per kilo. Itu disebutnya PES 9. PES 9 itu berarti dia dalam 1 kilonya habisnya 9 menit. Kalau misalnya di Kerkop tuh Kang, itu satu putaran berapa? 400 meter. Yang paling dalam. Paling dalam lingkaran satu. Lingkaran dari itu tuh 400. Nah, berarti kalau sekilo teh 2 lingkaran setengah. 2 lingkaran setengah itu berarti 1 kilo. Nah, itu misalnya kalau yang baru belajar jogging lari-lari itu biasanya dari 10 atau 9 itu udah termasuk pelari pelan. Ya baru belajar. Jadi kalau udah stabil itu bisa naik ke 8 ke 7. Kalau udah masuk disebut pelari kencang tuh kalau udah bisa 6 ke sana. Jadi kayak ada tingkatannya juga ya Kang ya? Iya, kayak game. Kayak game ya. Iya. Jadi, next level gitu. Iya. Jadi misalnya kalau udah bisa PES 6 kecil, PES 5 itu udah disebut bisa ini gitu. Kita udah di jumpa juga kayak macam-macam kan gitu kan, udah punya kecepatan masing-masing gitu. Kayak gitu. Kalau Senpai ini udah masuk ke PES 5. Belum. 430. Kayak gitu. Guys. Tapi itu pernah nggak sih Kang ngerasa kayak, untuk aku sendiri kan pribadi yang kalau misalnya lari dikit juga udah ngos-ngosan, udah capek gitu Kang. Nah itu bisa memungkinkan nggak sih untuk lari yang kayak tadi akalnya jarak jauh gitu, atau lari yang nafasnya tuh jadi kuat, bisa memungkinkan nggak sih? Sangat pasti. Oh iya. Pasti sangat bisa mungkin. Banyak yang pelari yang sekarang usianya yang di Bandung Pak ya, yang usianya di atas 50 tahun juga banyak. Mereka tuh jauh-jauh, terus kuat-kuat juga. Cuman emang kalau lari itu nggak bisa dibohongin. Jadi itu bener-bener, makanya kenapa nikmatnya terasa, karena perjuangan sama sendiri itu bener-bener kita ngelawan masa lalu itu. Betul. Jadi ketika kita lari itu kita tuh ngalahin diri sendiri, bukan ngalahin orang. Kita tuh kayak mau bisa nih berangkat nih dari biasanya mager ke mau gerak, itu tuh udah pencapaian yang sangat bagus. Jadi ketika kita udah bisa dari mager ke gerak, terus geraknya udah mulai stabil, udah mulai lama, udah mulai konsisten gitu. Dan itu dari tubuh juga dia tuh nanti adaptasi. Kayak saya dulu juga waktu pertama lari di Kerkop cuma kuat 3 keliling.
3 keliling awalnya. Awalnya. Sekarang mah Hampir mau 100 teh dulu. Wow. Pas tadi. ya saya 98 kilo awal lari. Iya. Awal lari saya 98 kilo, cuman bisa 3 keliling dulu. Tapi di proses perjalanan itu gitu. Ya alhamdulillah kita kekonsistenan kita, endurance-nya itu juga terjaga gitu. Akhirnya jadi kuat. Dari 3 keliling jadi bisa 25 menit nggak berhenti. Berarti bisa ya Kang ya? Pasti bisa teh. Ada tipsnya nggak sih Kang? Soalnya aku juga kadang lari, cuman kayak nggak kuat yang lama, nggak kuat yang jauh gitu. Emang nggak boleh dulu, nggak boleh langsung lari dulu, nggak boleh langsung, nggak boleh lama, nggak boleh jauh, jangan. Jadi gimana tuh tips and triknya Kang? Jadi awalnya tuh ada namanya istilahnya jog walk. Apa? Jog walk. Kan susah orang Sunda mah ya. Jadi jalan jog walk. Jogging Jog walk. Jogging walk. Nah, jogging walking jadi lari sama apa istilah ini mah ngicrik lah. Ngicrik. Jadi jalan kaki dulu misalnya. Nah kalau di Kerkop kita patokannya di track ya. Misalnya di aturannya misalnya syarat yang lurus itu jalan kaki, misalnya yang belok lari gitu aja. Itu bisa nggak sampai 30 menit gitu. Terus Gitu aja dulu. Atau kalau belum kuat ya udah jalan kaki aja 30 menit. Katanya kalori itu mulai benar-benar terbakar itu setelah larinya 30 menit. Katanya gitu. Jadi kenapa pelari jarak jauh kayak gini, maraton gini populer di kalangan sekarang ya? Iya. Karena emang nggak kayak lari cepat gitu ya. Kalau itu mah kan meledak, kalau itu mah kan santai gitu. Dan itu benar-benar membakar kalori gitu. Lebih cepat gitu dari olahraga lain manapun lari itu. Jadi terus kenapa itu populer juga? Karena emang ada setelah kita mencapai itu ada kepuasan yang yang beda aja. Kita udah bisa achieve target pribadi. Dan itu nggak bisa cepat. Saya juga dari 2018 saya lari sampai sekarang. Nah, dan itu baru sekarang bisa lari 42 kilo. Yang nggak capek gitu, nggak gampang capek gitu. Jadi ya capek mah capek. Tapi mampu. Ya betul, capek mah iya betul capek. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya sekarang teteh mau mulai lari misalnya ya dari ini dulu misalnya yang penting tetehnya nyaman. Misal soalnya nanti pasti bakal setelah mulai lari itu pasti udahnya bakal pegal-pegal itu. Iya betul. Itu DOMS namanya bakal akan selalu itu. Karena kan si ototnya tuh ketika kita dari tidak pernah bergerak aktif, kalau bergerak aktif itu kan dia tuh kayak pecah ototnya, sobek. Itu nanti si otak ngasih tahu nih, berarti tuan kita ini sekarang lagi butuh yang serat otot yang lebih besar, yang nanti gedein. Nah proses ngegedein otot itu jadi pegal-pegal. Jadi agak apa aman ya? Bagus itu artinya olahraga kita itu benar. Gitu. Nah asal konsisten gitu. Nah nanti misalnya jangan langsung setiap hari, nggak boleh. Jadi benar-benar prosesnya pelan, dinikmatin. Dijalanin aja dulu. Makanya kayak berat badan juga turunnya 1 tahun, lama gitu. Itu emang karena prosesnya ya. Jadi jangan yang pengen instan gitu ya kan. Nggak ada yang instan. Dan itu juga kenapa mempengaruhi secara mental, karena ketika kita lari seperti ini kita tuh dilatih untuk sabar. Betul. Jadi secara mental juga akan jadi stabil karena kita udah biasa menghadapi penderitaan yang sangat besar. Penderitaan ya. Iya kan capek lari itu jauh lama gitu menderita. Tapi akhirnya jadi gitu. Jadi dari kepada mental lebih stabil, gak mudah marah. Biasanya sih ya. Berarti ada juga ya Kang yang udah berkeluarga yang ngajak anaknya, ngajak istrinya. Banyak. Ya bisa gitu. Ini tuh larinya memang seperti virus. Jadi pada ujung-ujungnya tuh nanti kayak ngemotivasi pasangan, memotivasi anak dan sebagainya. Jadi kayak banyak juga dari Balan 4 tuh yang mengajak pasangan-pasangan. Pasangan ayang gitu ya. Banyak yang cinlok juga Kang. Ada. Ya, ada. Nanti disurvei. Belum survei buktikan gitu. Oke Kang. Tapi kalau tadi kan aku penasaran juga di Kang yang tadi trekking ya?
run yang naik-naik ke gunung itu? Oh, Trail ya, run. trail run. Trail Trail run. trail run ya, itu trail run. Nah, jadi si trail run ini pas Akang nih biasanya udah di gunung mana? Udah pernah di gunung mana nyobain? Kalau di Garut sendiri udah pernah atau belum? Ya ke Gunung Guntur. Guntur. Ke apa itu teh? Papandayan. Papandayan, Sagara. Gitu. Hampir ya, Sebenarnya hampir kalau dari keliling segi ya. geografis itu Garut itu sangat Menjual. enak banget untuk Enak trail run banget, karena ya. kita kan banyak banget tuh Naik gunungnya. gunung. Terus juga kalau dari road juga kita difasilitasi sama pemerintahan kita kan ada 2 trek lari Oh kan. iya betul. Jadi sebenarnya dari segi iklim aja kita ketinggian lari ini sebenarnya udara Garut kan udah sejuk mah, Betul. ketinggiannya 700 dari permukaan laut, ya 700-an itu udah sangat ideal banget untuk para pelari jauh. Jadi sebenarnya tuh Garut itu emang harusnya tuh jadi surga para pelari. Harusnya ya. Iya, karena dari segi geografis itu udah difasilitasi Udah gitu oke banget gitu udah ya. iya untuk para pelari gitu. Jadi kalau kamu mau trail run ada di gunung, mau di road udah difasilitasi sama pemerintah. Iya. Belum lagi udaranya Sejuk ya. Iya, jadi kalau biasanya kalau para atlet-atlet lari yang benar-benar atlet itu dia tuh larinya tuh pasti di atas ketinggian di atas 700, biasanya 1100. Kenapa para atlet larinya di Pangalengan? Di Pangalengan kan sekarang menjadi pusat pelatihan atletik ya. Pangalengan tuh Iya, sekarang nasional. rame. Oke. Iya. Nah, soalnya dibikin track di situ karena ketinggiannya sama kayak di Cikajang. Oh, kalau di sini ada Cikajang. Iya. Nah, itu karena udaranya sangat tipis. Iya. Sangat tipis sekali, dingin sekali. Itu sangat cocok untuk untuk para pelari, atlet-atlet karena dia merangsang itu paru-paru semakin ini. Jadi bagus juga. Jadi bagus. Jadi ketahanan paru-paru itu kalau paru-paru memompanya semakin gede, semakin mudah, si detak jantung juga akan semakin santai. Kalau detak jantung semakin santai kan berarti kita nggak akan mudah lelah. Jadi ke metabolisme tubuh ngaruh Iya. banget ya Kang ya. Betul. Makanya dan harus ini juga teman-teman kenapa lari itu harus ada pendamping. Karena ini juga kalau lari jarak jauh ini termasuk olahraga ekstrim. Oke. Apalagi untuk usia-usia yang 30 ke sana, 30 ke atas. Kenapa sebutnya olahraga ekstrim? Karena ini olahraga yang berkaitan dengan jantung. Betul ya. Kardio. Nah, jadi kesebutnya olahraga kardio kan. Nah, olahraga lari itu itu teh kayak kita teh harus benar-benar memonitor detak jantung kita. Makanya orang-orang pelari itu biasanya dibekali dengan jam tangan yang ada Ini ya. heart monitornya. Smartwatch, ya. Ya, ada heart monitornya gitu. Jadi kita tuh harus tahu nih lari kita ini si detak jantungnya teh udah masuk fase mana. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Nah kalau yang makanya nggak boleh bener kalau yang baru mulai lari itu harus lama kenceng, enggak. Lari itu benar-benar harus pelan dulu, harus enjoy dulu, harus dinikmati, harus santai gitu. Karena itu nanti sebenarnya melatih itu selain melatih otot-otot tadi juga melatih otot-otot yang ada di dalam jantung. Betul. Jadi gitu. Jadi ketika kita lari kenapa ya kalau udah ngos-ngosan itu tandanya itu larinya kita terlalu kencang. Iya, aku pernah tukang kayak heartburn, jadi kayak duduk gitu. Nah, itu teh nah itu tuh bisa jadi itu heart rate-nya tinggi. Kan kalau pompanya kencang itu kan si jantungnya capek kan, itu kan dia harus mompain darah. Terus dalam kondisi olahraga itu kan ya iyalah bisa heat stroke, bisa pingsan, bisa meninggal. Iya, banyak di event juga banyak kasus yang meninggal gitu karena ya banyak faktor ya. Selain mungkin dia kurang latihan, kelelahan dan sebagainya. Bisa jadi iya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu, harus benar-benar kita teh well prepared. Nah, well preparednya dengan seperti apa? Dengan latihan yang baik dan benar. Dan itu harus ada pendampingan. Iya, kalau di Balad Lompat kan udah ada ya Kang, berarti akan berpengalaman. Banyak balad di Balad Lompat. Kita juga punya coach ya. Kita ada coach, kita ada coach dia teh coach Bara, kita namanya teh. Beliau teh atlet nasional dari Garut. Iya, dia dari Garut, asli Pituin Garut. Udah sampai Asian Games ya. Wow. Iya. Beliau sekarang udah pensiun dan sekarang aktif mengajar di Uniga.
di Unliga. Iya betul. Oke. Dan beliau yang ngelatih gitu. Siapa yang mau latihan sama Coach Bara. Oh, di Penjas juga. Bukan, jadi kayak di Bola Lompat tuh kan kayak kita mau kayak ini nih, kita sekarang mau ke Borobudur Marathon. Itu teh persiapannya bisa 3 bulan sampai 4 bulan. Persiapannya harus well prep tadi Betul. ya. Jadi latihan dikasih menu nih per kuartal tertentu, misalnya per 1 bulan sekali nih menunya apa. Jadi setiap hari lari itu nggak melulu rai gitu. Misalnya hari ini lari santai, misalnya jog 60 menit, misalnya besok medium, continuous run, terus ada interval, terus ada penguatannya gitu, terus ada long run-nya gitu. Dan ada juga istirahat itu bagian dari latihan. Oh, istirahat juga bagian latihan. Penting. Karena penting itu untuk untuk merecovery tubuh kita gitu. Kayak gitu teh. Oke, tadi kan berarti menurut Akang Garut sendiri ini udah well banget ya untuk geografi, kondisi geografi well Akang. banget lah, belum lagi fasilitas di pemerintahan gitu ngasih apa untuk atlet itu bagus banget sebenarnya. Iya. Akang kalau misalnya dari komunitas balap lompat sendiri sering nggak sih untuk kayak mengekspos nih Kak Garut kayak gini loh dalam kegiatan-kegiatan di Instagram. Ini yang menarik ya. Jadi kita tuh kan dari tadi ngobrolin kita tuh race keluar kota, terusnya anggota balap lompat teh. Nah, terus kita tuh mau ngasih nih kita ngasih sesuatu nih buat betul. Garut dari balap lompat gitu. Kita tuh pengen ngasih tahu khususnya untuk orang Garut. Nih kalau mau nyobain race yang bener, yang biasanya diikutin gitu, bukan yang bener-bener tanda kutip yang kayak well organized, yang larinya teh kayak event race-nya tuh kayak seru-seru di luar kota. Kan di Garut tuh belum pernah ada ya. Kita bikin balap lompat. Terus juga kasih tahu nih ke teman-teman komunitas yang di luar kota, nih larinya nyobain nih iklim Garut. Jadi yang dari luar kota ayo. Di dalam kota juga. Kalau yang dari Garut juga nih, kalau mau nyobain nih gini. Nah, kita bikin balap lompat ini tanggal 15 Desember nanti kita bikin nama eventnya Garut Run Fest. Garut Run Fest. Oke, itu di tanggal 15 Desember. 15 Desember bentar lagi berarti ya? Bentar lagi. Kita udah dari berapa bulan kapan sih kita udah buka pendaftaran? Udah ditutup sekarang pendaftarannya. Oh, udah ditutup sekarang? Iya, pesertanya sekitar 870-an. Wow. 870-an. Jadi juga ini event pertama ya. Di luar negeri juga ada. Wah. Dari Kenya. Wow. Dari Kenya datang ke Garut. Aku mau datang deh. Iya. Ayo. Dari Kenya. Mau datang dari Kenya ya. Iya, dari Kenya. Kenyataan. Dari kayaknya ada nggak tahu berapa peserta, saya kurang tahu sih itu. Tapi saya dapat infonya gitu. Oh, dapat info. Berarti nggak menutup kemungkinan ya akan ada gitu nanti ke depannya event-event lanjutan dari balap lompat. Ya, kita tuh rencananya nih kita teh bekerja sama berkolaborasi dengan MD. Boleh nyebutin merek nggak? Dengan MDL 525. Jadi kita berkolaborasi dengan MDL 525. Kita bikin event namanya Garut Run Fest. Ini teh rencana rangkaiannya tuh untuk 5 tahun ke depan. Wow, berarti udah long banget ya, long plan ya. Udah long plan rencananya. Kenapa harus 5 tahun ke depan? Nanya dong. Kenapa harus 5 tahun? Ya betul. Kenapa harus 5 tahun ya? Kenapa harus 5 tahun kan? Karena lari itu nanti di event lari itu kan biasanya suka dikasih medali finisher. Jadi kalau medali finisher. Jadi setiap semua finish itu dapat medali. Oh iya, semua orang ya. Semua yang ikut peserta peserta yang ikut lari ke sana, terus dia larinya di bawah batas waktu yang ditentukan sama panitia, dia dapat medali finisher. Medali finisher itu sangat umum untuk para pelari yang ikut-ikutan event race gitu. Nah, yang pertama sekarang medalinya hurufnya G. Garut. Tahun kedua A, tahun ketiga R. Oh jadi 5. GARUT gitu. Wow. Insyaallah. Doanya dari Warginet doanya supaya sukses dan dukung acara ini karena di event seperti ini sebetulnya nggak melulu ngomongin tentang lari ternyata. Karena ke situnya ini jadi udah di spot tourism. Jadi ketika orang datang ikut event ini, dia kan nggak hanya sekedar lari akhirnya. Dia jadi harus nginep di sini, okupansi hotel-hotel di daerahnya, kuliner Garut kan terkenal tuh. Ya, orang-orang nanti kalau kayak lari di GRF nih, nanti nyari nih kuliner Garut yang terkenal apa? Mau bakso Mang Ono.
sebelah Teh Rena. Mau sebelah Teh Rena. Kayak gitu kan jadi terbantu kayak UMKM tempat-tempat wisata juga. Tempat wisata tempat wisata juga kan kayak gitu. Jauh-jauh ke Garut ya. Betul kan. Lihat Garut Jadi kayak gimana. jadi pada akhirnya kalau kita kenapa pada akhirnya kita pengen bikin event ini karena nanti secara apa menyeluruh ini kita bisa membantu banyak hal gitu. Bisa kasih apa kontribusi untuk banyak hal gitu. Jadi ketika kita bikin event di satu kota, sekarang kita bikin event di Garut ini, kita bisa mendatangkan sampai sekitar 800 sampai 1000 peserta datang ke Garut kan? Iya betul, itu banyak banget luar biasa ya. Itu kan jadi pariwisata kita juga ikut tergolak, pariwisata kuliner dan sebagainya gitu. Jadi orang mengenal kota Garut juga jadi lebih ini lagi gitu. Lebih luas lagi, orang tahu Garut ya. Iya, orang bisa yang dari Jakarta. Bukan cuma dodol. Bukan cuma dodol. Dia bisa lihat, dia ngerasain nih, lari atmosfer lari di Garut itu seperti apa. Biasanya orang-orang kota tuh biasanya biasa lihat gedung-gedung tinggi aja, sekarang lihat alam, lihat sawah kan, kayak gitu. pegunungan kan enak tuh. Masih gitu. asri banget. Masih asri kan enak tuh seperti itu. Jadi kita ngasih sesuatu gitu untuk ini dan kita bikin ini nama eventnya Garut Run Fest. Garut itu di mana Kang acaranya diagendakan? Venue-nya insya Allah akan di Rancabango Hotel and Resort. Oh venue-nya oke di situ. Deket ya di situ. Start finish di situ. Finishnya di start finish di situ. Nanti kita akan melewati rute sekitaran Ibrahim Aji dan Cipanas. Oh, jadi sekitaran sini. Sekitaran sini gitu. Kategorinya ada 2, ada 5 kilo dan 10 kilo. Oke. Berarti gitu. Prepare-nya keren banget ya. Maksudnya 800 orang itu bukan jumlah yang sedikit. Dan ini loh apa kayak event perdana. Berarti tanggal 15 bakal rame tuh ya. Lain aja. Nanti kan buka lapak di sana nanti diusir sama saya tuh. Mau dagang. Harus steril dulu jalannya. Gak boleh dagang dulu ya. Gak boleh. Dagang dulu nanti aja dagang. Kita udah dapat surat izinnya untuk pakai itu gitu. Oke, berarti nanti udah ada pemberitahuan juga kan ya pasti dari wilayah setempat kan. Iya. Ya secara administrasi semuanya kita udah lalui gitu, udah tempuh lah. Oke, seru banget ya Kang ya. Berarti seru banget ngebahas tentang lari juga banyak banget ya. Banyak banget. Gak cuma lari dari kenyataan ya, Warginet banyak sekali lari tadi ada maraton, ada ultra maraton, ada trail. Banyak banget ya. Banyak banget, ada yang sampai ratusan kilo ya Kang. Betul. Gila keren banget. Tapi nih Kang, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada nggak sih pesan yang ingin Akang sampein ke Warginet nih, misalnya yang mau ikut, gimana caranya mau ikut gabung Kang? Ada nggak sih cara-cara tertentu untuk gabung ke dan pesan-pesan nih untuk anak-anak muda yang males olahraga gitu. Boleh Kang? Ya untuk Warginet semuanya yang pengen gabung ke Balad 4 khususnya atau mau lari juga boleh. Pertama paling kunjungi IG kita ya di Balad 4. Terus nanti kan ada link tree diklik ada G-form-nya. Nanti diisi G-form-nya ya. G-form, oke. Tapi untuk masuk ke grup utamanya kita ada penyaringan teh kan sekarang lagi FOMO kan lari teh. Jadi gak main masukin gitu biar apa berkualitas kan di grupnya kita. Jadi gak yang cuma asal-asalan sekali langsung udah. Untuk sekarang syaratnya untuk Warginet semua minimal 3 kali ikut Satmoran baru kita terima. Berarti harus ikut dulu ya 3 kali minimalnya di tiap hari Minggu berarti. Oke. Terus ada lagi nggak Kang selain itu? Misalnya harus yang gimana aspek verifikasinya, kualifikasinya? Enggak, kita aman juga, ya. Kita tuh sangat mendukung orang untuk hidup sehat dan hidup aktif ya, gaya hidup yang aktif gitu. Jadi pesan juga buat teman-teman yang usianya sekarang udah usia aktif ataupun usia pensiun juga bisa gitu. Maksudnya yang mau saya sampaikan tuh dari kita tuh kampanye kesehatan lewat lari Balad 4 itu. Jadi kita ingin mengajak teman-teman di luar sana para Warginet yang mau ikut Balad 4, ayo gabung aja bisa kalau hanya untuk jadi teman gitu, misalnya saya lari sendirian ini teman-teman boleh gitu. Kita gabung, intinya sih kayak nabung kesehatan gitu. Kadang mungkin tidak terasa sekarang tapi nanti di masa tua gitu ini akan sangat membantu gitu, karena ini terbukti juga dengan anggota-anggota kami yang
yang sudah sepuh itu masih pada performanya masih bagus, Masih bagus. masih dari ini juga masih segar gitu dari tampilannya juga karena sering berolahraga dan gaya hidup aktif ini kan sangat disarankan banget sama WHO. Betul. Jadi dalam 1 minggu itu 1 minggu apa 1 bulan sih harus tercapai sekitar 150 menit. 150 menit aktivitas yang kita Jadi lakukan. yang kita lakukan seminggunya kalau nggak salah 150 menit. Nah, dengan kami hadir di Garut ini untuk mencoba berkampanyekan itu supaya teman-teman yang di luar sana yang dia ngerasa aku insecure deh kalau sendiri aku malu dan sebagainya, kita bantu gitu sehingga ketika dari tadinya nggak punya aktivitas yang aktif kembali menjadi mempunyai aktivitas yang aktif gitu. Jadi bareng-bareng ya, sehat bareng. Alhamdulillah happy gitu, bareng ya seperti itu. Oke. Kang terima kasih banyak loh udah datang ya. Ya sip sama-sama. Jadi kita nih di sini tim-tim jadi tahu juga, jadi paham banyak tentang lari ya. Yang tadinya awalnya mungkin banyak orang yang kira lari doang, ternyata se-complicated banget, banyak isinya banget ya, manfaatnya juga ternyata banyak banget ya warginet ya. Jadi kalau misalnya warginet malas olahraga, cukup lari juga udah membantu banget ya Kang ya. Udah membantu banget. Kalau misalnya malas yang nge-gym atau malas renang, bisa langsung aja ikutan Balat Lumpat ya. Tadi gimana caranya? Langsung aja kunjungin Instagram dari Balat Lumpat. Apa tuh Kang Instagramnya? Balat Lumpat ya. Balat Lumpat aja. Oke, Balat Lumpat ya. Terus untuk warginet juga yang mau nonton podcast ini full episode bisa nonton di YouTube kita. Jangan lupa juga follow all sosial media kita di suaragarut.id dan follow juga Instagram dari Balat Lumpat. Untuk warginet sekalian, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak. Terima kasih.